adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan kakak Ita. Sehat semua ya di rumah ya. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Kita mau memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kita bersuka cita bersama-sama. Sebelumnya mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi kami, memberi kami kembali kehidupan, dan kami boleh bersama-sama dengan adik-adik kami yang di rumah memuji dan mengagungkan Tuhan. Juga kami akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini hati kami boleh sungguh-sungguh memuji dan membesarkan Engkau. Kau berkati ibadah kami Tuhan di hari Minggu ini, biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memulai ibadah kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Sama-sama kita angkat tangan kita buat Tuhan Yesus, karena Dia baik, sangat baik. Yang indah setiap hari. Sekali lagi kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih sungguh-sungguh. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya Tuhan, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita katakan sekali lagi, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Tuhan kita luar biasa ya. Kakak Ita bersyukur kita masih tetap sehat semua, boleh tetap bersama walaupun ibadah secara online, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Yesus adalah kekasih jiwa kita. Walaupun apapun keadaannya, tetap mengasihi kita, mengasihi mama papa kita. Kita mau katakan, Yesus kekasih jiwa. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan
jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang sama-sama. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. kasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yuk kita sama-sama. Yuk Carlos. Yesus Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, ayo nyanyi bersama. dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Oh, dengan gendang Dan ku puji dengan kecapi. oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, yuk. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Oleh, ya, Yesus kekasih jiwa kita. Kita percaya bahwa Dia senantiasa menghibur kita walaupun kita di rumah saja. Ya adik-adik ya, kita tetap bersuka cita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau katakan, Yesus termanis buat jiwa kita, buat keluarga kita. Dia termanis buat jiwa kita. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus yang termanis buat jiwa. Yuk, kalau sama Ben, kita bersama-sama adik-adik di rumah bernyanyi. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus kau termanis buat mamaku, buat papaku, buat keluargaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yuk sekali lagi kita katakan sama-sama, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, Buat jiwaku, buat jiwaku. katakan buat mamaku. Yesus yang Yang termanis termanis buat mamaku, buat mamaku, buat papaku, buat papaku, buat keluargaku, buat keluargaku. Yesus
Selamat malam adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya pagi ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menegur, menguatkan kami. Bapa, biarlah firman-Mu yang disampaikan saat ini itu boleh menguatkan iman kami semua, bukan saja adik-adik yang mendengar, kakak-kakak juga, orang tua juga, kami semua diberkati oleh firman-Mu. Tolong Tuhan, berkati hamba yang akan menyampaikan pada firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong, memampukan, supaya apa yang Kau sampaikan boleh dimengerti oleh adik-adik, boleh menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Aku percaya firman-Mu akan jatuh tanah yang subur, dia boleh bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengar firman. Mari adik-adik buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke 24 ya. Adik-adik buka Alkitabnya. Nanti Kak Esther yang bacakan dari sini ya. Kita akan membaca tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Udah dapat ya adik-adik semuanya? Biar Kak Esther bacakan ya. Oke. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ada seorang mempunyai anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya memberi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak ini kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin dan pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang
dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, firman Tuhan kita saat ini tentang perumpamaan 2 anak yang hilang. Mungkin adik-adik udah sering mendengar ya cerita tentang perumpamaan anak yang hilang, bukan sekali, 2 kali, beberapa kali. Ya, tapi kita percaya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan pasti kita dapat sesuatu yang baru, ya. Nah, cerita perumpamaan tentang anak yang hilang ini yang Kak Esra akan bawakan. Kak Esra ambil judulnya tentang Allah panjang sabar, Tuhan panjang sabar, ya, diilustrasikan dalam perumpamaan 2 anak yang hilang. Adik-adik, tadi kita baca dalam Lukas ini bagaimana ada 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Adik-adik tahu sulung itu apa? Sulung itu anak yang paling besar, ya, anak yang paling tua itu disebut sulung. Terus anak yang bungsu itu apa? Anak yang bungsu itu anak yang paling muda atau anak yang bontot, ya, anak yang paling kecil gitu ya. Nah, si anak yang bungsu ini, anak yang paling kecil ini, dia meminta kepada ayahnya harta yang menjadi bagian dia. Kalau sekarang dibilangnya harta warisan, ya. Dia minta harta yang menjadi bagian dia kepada ayahnya. Terus ayahnya bagaimana adik-adik? Adakah ayahnya marah? Sudah minta harta saya masih hidup atau gimana? Enggak, ya. Ayahnya dengan penuh kasih membagikan hartanya kepada anak-anaknya, ya, membagikan hartanya kepada mereka. Lalu si bungsu ini mendapat bagian, ya. Apa yang dia dapat, yang dikasih oleh bapaknya, oleh ayahnya, dia jual beberapa hari kemudian setelah dia terima. Ya, dia dapat uang yang banyak, ya, dari hasil menjual harta yang diberikan oleh ayahnya. Dia jual, dia dapat uang yang banyak. Lalu apa yang dia lakukan setelah dia jual? Dia pergi meninggalkan ayahnya. Dia pergi ke negeri yang jauh, membawa uang yang banyak itu. Dia tinggalkan ayahnya. Di negeri itu dia apa yang dia lakukan adik-adik? Berpesta pora, ya, pesta-pesta terus, foya-foya, hambur-hamburkan uang, ya. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi apa? Di negeri yang dia tinggalin itu, yang anak si bungsu tinggalin itu, terjadi bahaya, bencana, kelaparan. Hidupnya melarat, uangnya habis, ya adik-adik, ya. Terus untuk dia bisa makan, dari mana? Uangnya sudah habis. Uang yang dia terima banyak itu sudah habis, dia hambur-hamburkan, pesta pora, foya-foya, ya, lupa semuanya, ya. Dia akhirnya bekerja, ya. Dia menawarkan diri, minta kerjaan kepada seorang majikan. Dia dikasih kerjaan. Apa adik-adik kerjanya? Menjaga kawanan, menjaga apa? Babi, ya, menjaga babi di ladang. Bayangin, ya, dia harus menjaga babi di ladang, kasih makan babi, sementara dia kelaparan, ya, kan belum dapat gaji, ya, belum dapat uang dia, ya. Dia kelaparan sampai saking laparnya dia mau apa adik-adik? Dia mau makan itu ampas sisa makanan babi, tapi tidak ada satupun yang memberikannya kepada dia. Akhirnya bagaimana dia? Anak bungsu itu tersadar bahwa teringat akan rumah ayahnya, akan ayahnya yang orang-orang yang tinggal sama ayahnya, mereka berkelimpahan makanan, tidak kelaparan. Dia berpikir aku di sini kelaparan. Lalu dia sadar, dia menyadari kesalahannya. Dia mau bangkit lagi, dia mau pulang kembali kepada ayahnya, menyadari kesalahannya, mau menghampiri ayahnya, mau kembali ke rumah ayahnya, mau minta maaf kepada ayahnya, ya. Kemudian apa yang dilakukan sama anak bungsu ini? Akhirnya dia pergi kembali pulang, ya, bertemu dengan ayahnya. Sepanjang dia perjalanan pulang, dia berpikir pasti harus minta maaf sama ayahnya. Dia sudah bersalah banget. Dia udah pasrah kalau tidak dianggap anak, ya, dia dianggap disuruh bekerja pun sebagai orang upahan di rumah ayahnya juga dia mau, ya, untuk membalas kesalahannya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika anak ini datang, ya, ingin sampai ke rumah ayahnya melihat dari jauh. Apa yang dilakukan ayahnya adik-adik? Ayahnya datang berlari menghampiri dia, menghampiri anak bungsu itu. Anaknya dipeluk, dirangkul, dicium,
Ya, kenapa? Pasti ayahnya kangen ya. Ayahnya kangen, anaknya sudah lama pergi meninggalkan dia. Anak yang hilang, anak yang ditunggu-tunggu selama ini kembali. Ya, ayahnya begitu senang dipeluk, dicium ya. Dia lihat anaknya waktu datang kurus, pakaiannya kotor ya. Terus apa yang dia lakukan? Dia menyuruh orang upahannya ambil baju, jubah yang terbaik untuk dipakaikan kepada anaknya, masak makanan yang terbaik supaya anaknya bisa makan ya, pakaikan cincin, pakaikan sepatu ya. Sungguh penuh kasih ayahnya itu ya, berbelas kasihan. Ayahnya itu sungguh benar-benar mengampuni ya, tidak menolak ya, tetap dipeluk anaknya ketika datang walaupun anaknya bersalah. Anaknya minta ampun sama ayahnya, ayahnya juga mengampuni ya. Demikian juga kita adik-adik. Coba, siapa di sini adik-adik yang nggak pernah buat salah? Pasti semua pernah buat salah ya. Kak Esther juga pernah buat salah ya. Waktu kita buat salah, apa yang kita harus lakukan adik-adik? Kita minta maaf, kita minta ampun sama Tuhan. Dengan cara apa? Kita bertobat, datang kepada Tuhan, berdoa, minta ampun, akui kesalahan kita, dan jangan kita lakukan lagi ya. Kalau ayah di dunia bisa mengampuni kita, bisa mengasihi kita, apalagi Bapa kita di surga ya adik-adik. Sekalipun adik-adik punya salah, Kak Esther punya salah, ketika kita datang sama Tuhan, kita minta ampun, pasti Allah mengampuni kita. Allah dengan panjang sabar menunggu anak-anaknya datang kepada dia, minta ampun sama dia, bertobat ya. Bertobat itu apa adik-adik? Bertobat itu kita mengakui kesalahan kita ya, kita minta ampun sama Tuhan, kita tidak melakukannya lagi, kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan ya. Kayak anak yang tadi, dia hidup jauh dari ayahnya ya. Apa yang terjadi? Dia kelaparan, hidupnya susah karena dia tidak bisa meninggalkan ayahnya ya. Kita tidak bisa hidup jauh dari Tuhan, kita harus hidup melekat kepada Tuhan ya. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik melakukan kesalahan, mungkin ada adik-adik ada yang membentak orang tua, adik-adik ada yang berbohong sama orang tua, berantem sama adik, berantem sama teman, berbohong ya. Adik-adik harus minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama mama papa kalau adik-adik punya kesalahan ya, minta maaf sama adik, minta maaf sama kakak jika melakukan kesalahan ya. Berdoa juga sama Tuhan, pasti Tuhan mengampuni. Minta maaf sama orang tua, pasti orang tua juga memaafkan ya adik-adik ya. Kita punya Bapa di surga, Bapa yang panjang sabar, Allah yang panjang sabar, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menerima kita apa adanya, Allah yang menantikan kita mengakui dosa-dosa kita ya, minta ampun sama dia. Oke, itu yang pelajaran yang kita bisa ambil dari perumpamaan anak yang hilang ini ya. Jadi dari firman Tuhan ini adik-adik belajar, adik-adik, bahwa setiap kita tidak bisa hidup jauh dari Allah. Kita tidak bisa terpisah dengan kasih Allah. Dan setiap kita, jika kita mempunyai kesalahan, kita minta ampun sama Tuhan. Tidak mengulanginya lagi. Kita minta ampun sama orang-orang yang telah kita sakiti, ya. Kita yang melakukan kesalahan kepada mereka, kita juga minta ampun sama mereka, minta maaf ya. Itu aja firman Tuhan hari ini adik-adik. Biarlah adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik sehari-hari ya, dan percaya bahwa Allah panjang sabar, Allah penuh dengan belas kasih ya. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan berlari dari Tuhan, jangan lari dari Tuhan, tapi cari Tuhan, minta ampun sama Dia. Dia pasti mengampuni kita dengan kasih-Nya. Amin adik-adik. Ya, itu firman Tuhan yang bisa Kak Esther sampaikan. Oh ya, ada ayat hafalannya ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita itu dari Mazmur 103 ayat 3. Ya, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Lihat Mazmur 103 ayat 3, ayat hafalan kita. Ya, Kak Esther bacain ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Ya, saya ulangi. Ayat hafalan kita pagi ini Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Bapa kita di dunia begitu sayang sama kita, apalagi Bapa kita di surga ya adik-adik. Dia sayang banget sama kita. Dia sayang kepada orang-orang yang takut sama Tuhan, sama Dia ya. Oke, itu ayat hafalannya. Silakan adik-adik hafal. Setelah hafal silakan adik-adik kirim ke grup ya adik-adik ya, ayat hafalannya. Oke, itu aja firman Tuhan yang bisa Kaiser sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan tutup firman Tuhan saat ini dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas kami, atas pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar lagi mengenai perumpamaan anak yang hilang. Kalau Bapa di dunia begitu mengasihi kami Tuhan, Bapa di dunia juga boleh mengampuni kami, mengampuni kesalahan kami, apalagi Bapa kami di surga, Allah kami yang penuh kasih. Engkau pasti dengan panjang sabar menantikan kami untuk kembali kepada jalan Tuhan jikalau kami menyimpang. Ampuni kami jika seringkali kami hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun, bertobat dari jalan-jalan kami yang salah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami dimampukan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Setiap kami yang mendengar, kiranya Tuhan berkati. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu kita adik-adik. Kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.